baru proses. Ya, apalagi Terus, sekarang orang kan susah kita cari orang yang jujur, orang yang amanah itu susah. Orang yang tetap berpegang pada prinsip itu susah. Prinsip kebenaran maksudnya ya. Nah, itu susah. Nah, cari pembohong banyak, cari tukang tipu banyak. Salam Mangrover. Semangat Mangrover. Oke, halo selamat sore Mas Yoyo. Apa kabar Mas? Salam kenal. Selamat lagi sore di mana nih Mas? Lagi Mas Paspa. Alhamdulillah kabar baik. Gimana Mas Paspa kabarnya? Alhamdulillah kabar baik Mas. Sekarang lagi di mana Mas? Kebetulan kondisinya? Lagi di Jember. Oh, lagi di Jember ya. Yeah. Nah, kebetulan kita nih ketemu ya Mas kemarin ya. Nggak sengaja ya. Ya. Di Banyuwangi. Waktu Mas Paspa ada tugas ke Banyuwangi kemarin ya? Ya, alhamdulillah bisa ketemu Mas Yoyo. Ini lagi sibuk apa Mas hari ini Mas? Hari ini biasalah kerjaan rutin dari perusahaan. Ini namanya ikut orang. Nah ini Mas nanti mau cerita-cerita ini sih Mas terkait pengalaman Mas Yoyo sih selepas mungkin baik waktu kuliah ataupun selepas kuliah mungkin buat ya ngobrol-ngobrol santai aja Mas. Pengalaman Mas Yoyo gitu. Siap. Mas Yoyo ini berarti asli Jember ya? Dari Jember ya? Enggak, kalau asli saya dari Rembang, Mas. Oh iya, Rembang ya, dekat rumah Pak Yadi itu ya? Nah, betul. Sekitar 7 kiloan, Pak. 6-7 kilo dari rumah. 7 kiloan. Pasar Banggi ya. Cuma kalau Pasar Banggi kan sebutnya sudah Kabupaten Rembang. Kecamatan Rembang, Kabupaten Rembang. Tapi kalau saya kecamatannya Lasem, kabupatennya Rembang. Oh iya ya. Berarti dulu SMA di situ ya, baru kuliah ke Semarang ya, Mas? SMA saya di SMA 2 Rembang. Jadi tengah-tengahnya itu di Pak Yati. Bablas ke barat lagi sampai keluar Rembang kota, ada SMA 2 Rembang sana. Di sana. Oh, ada ini Mas, adik kelas juga Mas, berarti Mas. Teman seangkatan saya, Siapa? kesemat juga. Namanya Ferry Arnanda Eko, SMA 2 Rembang juga Mas, sama. Itu kelahiran tahun berapa Mas Pasa? 99 ya Pak Mas Ferry dia. 99. Itu SMA 2 Rembang terus di Kesemat juga kemarin. Salam kenal aja nanti kalau ketemu. Mas saya ini berarti angkatan 2001 ya Mas di kelautan ya? Kelautan 2001. Kalau di Kesematnya angkatan 4 ya? Ya. Oh iya iya. Terus selain di Kesemat kan dulu aktif juga di unit kegiatan selam ya, 387 ya Mas? Kebetulan 2 UKM yang saya ikuti itu UKM Kesemat dan UKM UKSA 387. Karena memang menurut saya itu 2 UKM yang cukup mendukung lah perkuliahan kita sebagai anak ilmu kelautan ya. Jadi ada bidang selamnya, ada bidang mangrove-nya. Itu yang saya aktif di sana. Oh gitu ya. Bukannya ini ya Mas, kalau apa ya, kalau dengar dari teman-teman itu di kampus bukannya banyak kegiatannya itu ya, 2 UKM itu antara Kesemat dan Selam ya. Dulu gimana Mas ceritanya Mas menjalani 2 UKM itu? Ya tergantung kita sendiri sih. Kalau menurut kita dulu harus pinter-pinter bagi waktu. Kebetulan memang sih jarak antara base camp UKSA dengan base camp atau kantor Kesemat ya dulu, bukan base camp tapi kantor Kesemat, yang satu di Mesrep, yang satu di mana sekarang? Lupa saya. Di Pulau Warman Selatan.
Nah, di dekat di Mula Warman. Nah, kalau untuk apa namanya ya, kegiatan kebetulan kan antara Kesemat dengan UPSA itu jarang yang ada benturan. Seandainya ada pun, dulu kan kita kerja tim antara anggota Kesemat 3 angkatan berturut-turut kan bagus. Jadi seandainya kita nggak bisa ikut, ya di backup oleh Backup. apa ya, teman-teman yang lain. Berarti ini ya, membagi waktunya juga harus pinter-pinter ya waktu dulu ya Mas. Ya, ya tapi itu juga jadi apa ya, pengalaman berharga untuk kita dalam bekerja. Salah satunya di situ harus bisa apa ya, mengatur waktu lah. Hmm, Terus lepas dari kuliah berarti langsung merantau ya Mas ke Lombok atau kemana? Ya, dari tahun 2006 saya lulus dari ilmu kelautan, langsung waktu itu ada lowongan untuk jadi diver ya di Diver. perusahaan budidaya kerang mutiara. Saya langsung masuk ke sana tahun 2006. Oh gitu ya. Kalau sedikit dengar cerita dari Mas Ian, ada banyak juga teman-teman di sana ternyata. Teman-teman dari Undip ya terutama di Lombok itu. Ya, waktu itu ketika saya masuk angkatan kelautan ya, kelautan Hmm. 99, angkatan 2000 itu sudah ada di sana. Jadi waktu itu ada 3 angkatan yang mendominasi untuk apa namanya, jadi penyelam di perusahaan budidaya kerang mutiara ini. Angkatan kelautan 99, angkatan 2000, dan angkatan 2001. Itu ada sekitar belasan orang lah waktu itu. 12 kan itu ya, biasanya. Ya, belasan. Lumayan banyak. Cuma sekarang yang tersisa hanya 3 orang. 3 orang. Angkatan 2000 ada 1, angkatan Hmm. 2001 ada 1, saya, Hmm. angkatan 99 ada 1. 3 orang. Berarti dulu diver di situ sampai berapa tahun Mas? Di perusahaan khususnya untuk divernya ya, untuk nyelam gitu ya. Saya cuma 2 tahun jadi 2 tahun diver. ya. Okay. Gimana Mas pengalamannya Mas? Ya karena kita dulu hobi menyelam ya, kita bekerja sambil menekuni hobi, udah gitu amit ya dapat uang juga, ya pastinya senang. Di sana kan Gitu-gitu. kondisi perairannya masih bagus Mas Pasya. Oh iya iya iya. Oh, itu di laut kok ya Mas? Iya di Budidaya di laut. laut ya. Gitu. Terus berarti eh, saya dengar masih di perusahaan yang sama ya Mas, tapi di bidang yang berbeda berarti ya. Nggak jadi Iya. penyelam lagi ya. Jadi tahun 2008 saya sempat riset sebentar dari perusahaan ini. 2010 kebetulan ya dipanggil lagi lah sama pihak manajemen untuk bekerja lagi di perusahaan yang sama, tapi set di Banyuwangi. Ini nggak apa-apa ya Mas, tak tanya-tanyain ya. Ya nanti Monggo, soal ini kan pekerjaan mungkin, terus pengalaman di pekerjaan, kemudian mungkin waktu di Kesemat, apapun waktu dimanapun gitu nggak apa-apa ya Mas. nggak apa-apa. Berarti di tahun 2008 sampai 2010 itu Mas Yoyo mengerjakan hal yang lain dong. Berarti ya. Tahun 2008 setelah saya keluar itu sempat ikut apa ya, LPPSP lah. Saya lupa LPPS. singkatannya tapi ya LPPSP Semarang. Mungkin Mas Aris dan teman-teman Kesemat yang dulu pernah kerjasama dengan kita kok kalau nggak salah. Itu saya pernah ikut proyek di sana 1 tahun. Terus saya sambil juga untuk ambil
kuliah Akta 4 waktu itu di Universitas Ahmad Dahlan Jogja. Selama 2 tahun itu jadi 3 lembaga ini saya masuk UAD untuk pendidikannya tadi, terus LPPSP, sama yang satu lagi saya aktif juga di LSI, Lembaga Survei Indonesia. Selama 2 tahun tiga anggap aja 3 kerjaan ya. Oh iya. Itu sampai tahun 2010 ya Mas berarti ya. Baru dipanggil oleh perusahaan yang sebelumnya ya untuk kerja di site Banyuwangi. Iya, betul. Berarti bukan penyelam lagi ya waktu itu ya, kembali 2010 bukan sebagai penyelam lagi ya. Alhamdulillah sudah enggak, karena capek. Mas Pak. Karena kita juga nyelam setiap hari kan, wow, rasanya begini. Tapi di badan ya lumayan. Ada titik jenuh juga mungkin. Jadi 2010 kembali dengan Mas Yoyok yang baru ya di Banyuwangi. Dulu kelihatannya nggak yoyok banget sih waktu itu. Saya merasa, bisakah saya bekerja di sini ya? 2010 ya. 2010. Terus cerita ini ketemu istri di mana Mas? Di situ juga ya berarti? Kalau ketemu sama istri kebetulan itu kan 5 tahun berikutnya lah. Sempat saya ya intinya pengen bermanfaat di masyarakat dengan aktif mengurusi anak yatim waktu itu. Nah kebetulan dana yang saya kelola itu mepet. Akhirnya saya share lah ke teman-teman yang dengan bahasa lugas saya dulu, sapa wonge sing isih percaya yoyo ana luwehan duit titipno aku tak kelolane kanggo cah yatim. Mungkin bisa ditranslate dalam bahasa Indonesia ya, Mas Paspa ya. Oh iya. Siapa yang mau menitipkan rezekinya ke Mas Yoyok dan masih percaya, nanti disalurkan lah gitu ya Mas. Nah kebetulan kan waktu itu untuk donatur pertamanya itu istri saya, makanya langsung ya tidak lama dari itu. Terus apalagi sama-sama pernah merasakan Semarang ya Mas? Cuma yang satu kan di Gunung Pati, saya di Tembalang kan. Iya. Beda ini ya, UNES sama Undip ya. Ya, sama-sama pegunungannya, cuma beda. Oh iya. Berarti dari 2010 Mas Yoyok tetap di Banyuwangi ya, di Banyuwangi sampai tahun 2018 ya Mas kalau nggak salah ya. Sampai Mas sekarang. Yoyok. Sampai sekarang. Enggak, ya sampai sekarang. Tapi kan sempat ini Mas, kayaknya sempat ingin resign juga lagi karena singkat cerita tuh pengen dekat dengan ini ya istri juga ya di Jember ya. Iya betul. Tahun 2018 kebetulan kan istri saya keterima bekerja jadi PNS di salah satu perguruan tinggi di Jember ya. Jadi otomatis kan karena saya merasa tidak punya saudara, teman. Waktu itu memang belum punya teman kan di Jember ya. Nah, itu terus nanti bagaimana dengan keberlangsungan sehari-harinya istri di Jember. Akhirnya adalah ambil keputusan saya resign untuk menemani istri di Jember. Tahun 2018 akhir sebenarnya saya itu November atau Desember lah. Ini tuh menarik Mas sebenarnya kan 2018 akhir Mas Yoyok memutuskan untuk resign, tapi dari perusahaan menyarankan ini ya kerja dari rumah juga nggak apa-apa gitu ya Mas, mempercayakan itu ke Mas Yoyok. Nah, kok bisa Mas dibolehin ini? Kok bisa?
Ceritanya gimana, Mas? Ya, itu satu rangkaian cerita panjang ya, Mas Mm-mm. Baspa ya. Jadi kalau menurut saya bukan bukan ya seneng sih, tapi di sisi lain kan ini kalau saya analisa memang ya mungkin saya sudah pernah cerita ya. Jadi prinsipnya kekayaan itu kan tidak gampang kita dapat Mm-mm. dari seseorang lah, siapapun Mm-mm. dia, mungkin dari bos kita, orang tua kita, itu kan tidak gampang. Jadi paling tidak sebelumnya kita ada satu rangkaian panjang sehingga muncul keputusan untuk itu. Nah, ya pada prinsipnya itu kan kita sebagai pekerja itu kan harus benar-benar anggap aja bisa bekerja ya. Bisa bekerja itu kan termasuk di dalamnya ada kualitas kerjanya bagaimana, tingkat jaga amanahnya bagaimana, kejujurannya bagaimana, loyalitasnya bagaimana. Itu kan satu rangkaian panjang yang harus dibuktikan dari awal pertama kali kita kerja sampai kita resign atau kita dirisainkan atau kita dipaksa untuk keluar ya. Nah, Mm-mm. itu. Nah, disitulah pasti nanti akan muncul satu bentuk kepercayaan. Nah, itu bagi saya pribadi ya, pelajaran berharga betapa beratnya menjaga kepercayaan. Tapi di akhirnya kalau sudah kepercayaan itu kita dapat, ya alhamdulillah kita bisalah dipercaya untuk mendapat kepercayaan jaga apa namanya bekerja dari rumah. Tapi sebelumnya kan memang saya sendiri juga sudah membentuk bagaimana seandainya kita bekerja dari rumah, itu apakah yang di set anggap saja itu bisa tetap berjalan apa enggak gitu. Dan saya juga selalu pesan kontrol kepada pimpinan untuk coba selalu dievaluasi dengan saya bekerja dari rumah, apakah itu berdampak atau tidak. Oke, berarti memang rangkaian panjang ya, Mas. Kepercayaan itu bisa terbentuk ya dari banyak Betul. hal ya, dari etos kerja tadi yang Mas saya sebutkan, kemudian loyalitas gitu ya, dan itu akan membangun sebuah kepercayaan gitu. Nah ini menarik juga Mas terkait loyalitas ya. Tadi kan di awal Mas saya bercerita bahwa ada belasan ya teman-teman juga mungkin dari Undip yang kita bahas ya dari teman-teman Undip di Hmm. sana juga. Terus terakhir Mas saya bilang tinggal tiga, salah satunya Mas Sayo kan. Itu kan salah satu bentuk loyalitas Mas. Nah, eh, bagaimana Mas kok apa istilahnya Mas Yayo itu bisa menjaga sebuah loyalitas itu dalam suatu pekerjaan gitu. Mungkin bisa diceritakan Mas. Ya kalau saya sih prinsipnya dari awal itu jangan tinggalkan ya sebelum kita mau masuk ya otomatis kan niat. Jadi Niat. niat kerja itu aja sudah. Nah, niat itu kan penjabarannya kan cukup banyak ya. Salah satunya tadi loyalitas. Asal kita sudah niat kerja, kita niatkan untuk ibadah, sudah. Kita udah lempeng itu aja, lakukan job desk kita, jaga amanah, insya Allah semua akan terjaga termasuk loyalitasnya. Oke Kalau oke oke. kalau kita niat sekali kurang, ya sudah otomatis loyalitasnya juga pasti akan berdampak juga kan. Yang harus kita tata pokoknya kita selalu istiqomah di niatnya itu aja. Kalau menurut saya sih Mas. Berarti ketika kita memang punya niat yang baik, ya insya Allah ya itu akan terus gitu ya terjaga seperti itu ya. Oke, Termasuk insya salah Allah itu. satunya loyalitas itu ya loyalitas tadi ya. Soalnya gini Mas, karena di zaman sekarang ya, apalagi era milenial loh Mas. Maksudnya Hmm. semua serba instan itu loh. Itu tuh Hmm. eh, baru misalkan masuk ke suatu lingkungan yang baru 8 Nah, bulan, 1 tahun tuh udah nggak betah mau pindah lagi ke tempat yang lain, coba lagi ke sana, coba lagi ke sana. nah, Nah,
Itu tuh yang menjadi saya juga punya apa ya keingintahuan juga kok bisa ya gitu ya ada di satu tempat dengan waktu yang lama dan nyaman gitu kan ya luar biasa sih mas menurut saya mas. Ya kalau suka dukanya pasti ada Mas Pasca. Yang Mas namanya itu ya. kita masuk dalam lingkungan termasuk Mas Pasca. Contoh ya kita di Kesemat pasti kan ada pahitnya, pasti ada manisnya, pasti ada nggak enaknya, ada enaknya. Di sisi lain itu pasti saling berdampingan lah menurut saya. Cuma bagaimana kita tinggal membolak-balikkan hati dan pikiran kita, bagaimana ya tetap itu tadi menjalankan niat tadi tetap apa ya istiqomah lah. Betul betul betul. Hmm. Oke. Eh, dengan berarti ini kan Mas Yoyo masih di ini ya perusahaan yang sama ya Mas. Mas, Oke. saya mau tanya Mas, dulu waktu kuliah kan Mas Yoyo aktif di dua tempat ya di Kesemat dan Mm-mm. Unesa ya. Khususnya di Kesemat Mas, apa sih dampaknya dan manfaatnya mungkin yang hari ini Mas Yoyo rasakan ketika mungkin nggak akan Mas Yoyo dapatkan ketika Mas Yoyo nggak di Kesemat gitu Mas. Dan Sangat banyak, masih sangat sangat banyak. banyak. Hmm. Jadi mengenai kemampuan berorganisasi, kemampuan berkoordinasi, kemampuan kita. Ya salah satunya kan pengalaman yang ada di Kesemat itu kan perihal kerjaan ya. Yang saya pernah cerita mungkin waktu dulu ikut Kesemat ada beberapa anggota yang direkrut oleh dosen kita ketika ada proyek pasca tsunami di Aceh. Ya, Itu juga itu kan di sana pembuktiannya juga. Jadi dengan kita masuk ke Kesemat, saya khususnya itu tadi ada banyak sekali pengalaman ya banyak lah, dan itu sangat bermanfaat setelah saya keluar dari bangku kuliah. oke. Bagaimana manajemen konflik, bagaimana mengkoordinir dalam suatu kegiatan apa ya namanya kegiatan anggap aja contoh ada mangrove free plan dan lain-lain itu kan hal-hal kayak gitu cuma beda nama, beda kegiatan, tapi teknisnya kan hampir sama semua. Coba yang nggak pernah ikut organisasi atau nggak pernah ikut unit kegiatan, pasti nggak bisa. Langsung tidak langsung memang punya dampak yang lumayan ya, signifikan ya. Besar, bukan langsung tidak, menurut saya cukup besar. Justru malah hal-hal kayak gitu tidak didapatkan dalam bangku kuliah, Mas Pasca. Oke, oke, oke. Oke. Oke, oke. Eh, berarti dulu waktu muda juga Mas saya ini Oh, sekarang masih muda Pak enggak maksudnya karena Deso. maksudnya waktu kuliah Mas, maksudnya waktu kuliah. Itu ada pengalaman ke Aceh ya Mas, tahun 2006 pasca tsunami ya Mas, di sana ya. Iya, untuk pengambilan datanya sekitar 2005 lah. 2005 ya, Tsunami-nya kan 2005. kalau nggak salah 2004 ya. 2005-nya ke sana. 2004 akhir 2005. kan itu, 2004 akhir kalau salah menjelang Natal inilah di sana. Di sana sampai berapa hari Mas di Aceh waktu itu? Seingatku sekitar 2-3 bulan lah. Oh, cukup lama ya, 2-3 Ya. bulan. Ada pengalaman ini Mas, pengalaman yang masih teringat Mas di sana seperti apa Mas kondisinya? Ya terkait dengan pengalaman kerja gitu aja ya. Kita selama ini kan tidak pernah yang namanya apa namanya kita sebagai mahasiswa dipekerjakan mengolah data, survei lapangan. Selama ini kan hanya untuk kepentingan kita sendiri. Tapi di sini kan ada kaitan dengan institusi institusi yang lain lah. Misalkan kita dituntut untuk data harus benar-benar valid. Valid. Terus pengambilan sampelnya, pengukuran di lapangannya itu juga harus ada deadline Nggak boleh sembarangan waktunya. lah. Itu kan pasti ada. Bagaimana kita apa istilahnya untuk memanajemen semuanya.
belum lagi nanti ketika sudah pengolahan datanya itu bagaimana, terus bareng-bareng kerja tim antara waktu itu saya ingat kalau nggak salah ada tim mangrove, tim batimetri, tim sosial ekonomi, itu kan harus bekerja bareng dalam satu ruangan dengan ya mungkin komputernya nggak seperti sekarang, hampir semua orang bisa bawa laptop, itu kan masih pakai PC yang besar-besar dan itu pun harus dibagi dengan para dosen kita. Jadi kita kerjanya malam, pagi kita kebalik yang tidur. Hal-hal kayak gitu kan apa ya? Cukup memberikan pengetahuan, pengalaman bagi saya pribadi sih. Karena saya tipikalnya kan kalau kerja siang, waktu itu bukan kerja, kerjakan sesuatu siang. Karena saya nggak begitu kuat melek, apa ya, sampai malam begadang saya nggak. Dari dulu saya nggak, waktu masih kuliah pun saya juga jarang kayak gitu. Jadi, waduh, kita harus balik ritme kerjanya. Malam kita kerja untuk pengolahan ya, tapi kalau untuk siangnya baru kita istirahat. Kecuali pas ada jadwal survei di lapangan, itu baru kita kerja siang. Oke, berarti ya lumayan, ya luar biasa ya, punya pengalaman yang lama juga di sana ya, bekerja bersama-sama juga ya. Lumayan lah, alhamdulillah. Terima kasih tim dan dosen-dosen yang sudah berbagi pengalaman, memberikan kesempatan juga kepada kita untuk ikut dalam tim itu. Oke Mas, mungkin ini Mas ada titipan apa ya, pertanyaan lah dari teman-teman. Ini Mas, ada nggak sih Mas pertanyaannya ya? Ini nggak ada tips dan trik nggak Mas? Ini ya buat Mas Yoyo ya, untuk kaum milenial ya Mas, yang terbiasa dengan hal-hal yang instan Mas. Buat teman-teman ini bagaimana sih membangun mungkin sebuah kepercayaan di tempat kerja, kemudian loyalitas juga ketika sudah terjun di dunia kerja. Karena ini bagian yang penting ya, karena perkembangan teknologi sekarang itu membuat apa-apa serba instan dan itu berpengaruh terhadap apa ya, personality kita juga sebagai milenial gitu. Pengennya instan, pengennya dapat sesuatu yang cepat, serba gratifikasi lah pokoknya gitu Mas. Nah, kan kita nggak terbiasa dengan proses-proses yang panjang gitu Mas. Ini ada nggak tips dan trik dari Mas Yoyo ini untuk kalau kaum milenial nih bisa membangun sebuah kepercayaan di satu tempat dan loyalitas gitu. Yang perlu waktu lah, perlu proses gitu. Ya kalau saya gini, jadi milenial itu di sisi keinstanan tadi ya kita ambil sisi positifnya saja sih. Misalkan sekarang dengan teknologi yang canggih ya, kita juga kalau masih menggunakan yang lama mungkin nggak begitu maksimal hasilnya. Bisa lebih cepat sekarang, kenapa harus cari yang lama kan gitu. Tapi itu sisi positifnya. Tapi kalau untuk terkait dengan tadi masalah apa namanya membangun kepercayaan, ya tetap harus dinikmati prosesnya. Harus jangan lupakan itu tadi, proses demi proses. Jangan sampai cederai setiap prosesnya. Kita kalau bisa jadilah yang sedikit perfeksionis lah untuk ke sana dalam hal menjaga niat ya. Sekali lagi harus niat gitu aja. Nggak ada cara instan untuk proses kepercayaan tuh nggak ada ya Mas. Saya percaya itu sih Mas, nggak ada ya. Nggak ada. Itu tetap proses pelan-pelan, proses panjang. Itu proses panjang, nggak bisa. Mungkin dari hal kita ngasih kepercayaan enak, tapi yang susah itu nanti menjaga kepercayaannya. Ngasih enak aja kan, oh saya percaya sama Mas Paspa, ini tolong jaga. Tanggung jawab ya. Tapi itu pun jarang sekarang. Orang pasti tetap untuk ngasih kepercayaan atau menaruh kepercayaan ke pihak luar harus ada. Ya paling enggak MOU bla bla bla, tapi kalau hanya sekedar blong-blongan pasti perlu proses, tidak mungkin enggak. Perlu proses. Ya, apalagi terus, sekarang orang kan susah kita cari orang yang jujur, orang yang amanah itu susah.
Orang yang Hmm. tetap berpegang pada prinsip itu susah. Prinsip Hmm. kebenaran maksudnya ya. Nah, itu susah. Nah, cari pembohong banyak, cari tukang Hmm. tipu banyak. Ya Hmm. walaupun ada orang yang masih jujur ada, tapi kan itu susah. Orang yang amanah ada, tapi susah. Hmm. Oke, oke, oke. Berarti saya sepakat dengan Mas saya, nggak ada cara instan. Itu tuh nggak Enggak, ada ya, nggak enggak, ada. enggak ada. Menurut saya loh ya, enggak tahu kalau Iya, menurut yang lain. iya Mas ya. Terus terkait ini Mas, mungkin loyalitas tadi ya. Ini tuh apa ya? Milenial ini kan dinamis sekali ya. Bisa kayak nggak bisa apa ya? Settle di satu tempat itu loh Mas. Karena merasa tidak punya pengaruh dan lain-lain gitu tadi ya. Karena memang kehidupannya sekarang kan serba instan kan. Gimana sih biar loyal itu? Kok susah kayaknya. Loyal itu kok sekarang hal yang susah Mas. Loyalitas itu sekarang hal yang mungkin susah dilakukan gitu. Mungkin ada Ya nggak? prinsipnya itu kalau saya ya masih tadi itu yang pertama mengingatkan, yang kedua setelah kita masuk di dalamnya, sisi positif, sisi negatif dari tempat kita yang kerja atau tempat kerja kita yang baru ataupun yang lama, semua sama. Sama Pasti ya. ada enaknya, pasti ada nggak Ada enaknya. enggaknya. Nanti pindah ke lain sama juga. Ada pasti, enggak tahu nanti masalahnya di pimpinannya, atau gajinya cuma sedikit, atau di sana lingkungan enggak enak, atau nanti dalam hal apa namanya jarak jauh dengan keluarga, itu pasti itu kan satu Pasti ya. paket, ya satu paket. Enggak bisa kita dapat Milih enak ya. semua. Gajinya Hmm, besar, jabatannya tinggi, tanggung jawabnya ringan, dekat dengan keluarga, di situ apa namanya semua fasilitas terpenuhi ya, gitu. Nah, nggak mungkin pasti ya. ada konsekuensinya yang ditambang misalkan Hmm, 6 minggu kerja ya, jauh dari 2 minggu. keluarga, walaupun di sana mungkin secara kesejahteraan apa namanya semua terpenuhi ya, tingkat kesejahteraannya lumayan karyawannya, pasti ada sisi negatifnya kan juga. Ada yang dekat sama rumah tapi mungkin salary-nya nggak banyak, ya cukup. Yang tergantung kita sendiri, kenyamanan Hmm, bekerja itu tergantung kita sendiri. Selama kita menuruti hawa nafsu, pengen ini itu, jangan harap akan apa namanya ya, kita bisa dapatkan semuanya, nggak bisa. Pasti kita akan menemui 1 atau 2 poin sebagai titik kekurangannya, tergantung kita. Sudah gitu, kalau seandainya terlalu banyak pindah, pengalaman saya juga sebagai apa namanya, setiap kali saya interview, saya pasti kan lihat apa latar belakangnya kok pindah-pindah, kenapa. Saya juga hmm. akhirnya nonton juga, ini tukang selingkuh atau apa kan gitu kan. Nah, ini Iya, iya, memang iya. kontraknya habis kan gitu, ada kemungkinan kontraknya habis tidak diperpanjang, berarti kemungkinannya dia kerjanya kurang sip ya, Hmm. atau dia memang terlalu berambisi dari perusahaan ini loncat ke sini, loncat ke sini, loncat ke situ, Hmm. loncat ke sini. Hmm. Nah, bisa dari si karyawan sendiri, bisa dari si apa namanya si Perusahaannya. perusahaan. Ya, itu justru Hmm. malah pindah. Kalau kita lihat range kerjanya dia kok lama, nah justru itu, mungkin Hmm. tingkat kesetiaannya lain. Kalau saya lihat sebagai ya, misalkan saya interview dari calon karyawan, saya lihat gitu juga. Apa masalahnya kan? Coba Iya, ini iya, iya. ibarat cewek ya, Mas Pasta misalkan. Oh dia habis sama si A sekian tahun, sama si B sekian tahun, sama si C sekian tahun. Mungkin daripada itu udah cewek dari pacaran sama si cowok sama si A gitu ya, 10 tahun misalkan, terus tiba-tiba nggak jadi, mungkin karena tidak berjodoh atau apa ya, atau si cowoknya pahitnya meninggal dunia, atau orang tuanya
akhirnya tidak merestui, kan itu lebih setia ya daripada yang setengah tahun sama ini si B, setengah tahun sama si C. Kira-kira lebih milih Mas mana? Lebih pilih mana Mas Paspa? Yang Ini lama dong, gambaran Mas. kasar. Iya, iya, Nah, iya. paling enggak Iya, kan iya. itu bisa kita Hmm, jadikan gambaran bagaimana dari pihak teman-teman yang masih muda. Paling orientasinya kan, namanya contohnya paling enak kan pacaran ya. Jangan bilang masalah apa namanya perusahaan dulu, tapi hmm. contoh paling enak kan pacaran dulu. Ayo. Oh iya, 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 iya. Berarti ya memang, ya tadi Mas Yoyo sudah ceritakan, pasti ada plus minus itu pasti satu Ya, bundle ya, satu paket itu. Dan tergantung dan pikiran dan hati kita dalam tergantung pikiran dan menerimanya. Gitu. nggak bisa kita milih kok yang kena semua. Oh, Pikiran yang ideal lah, ideal gitu ya. okay. Oke, oke. Oke, Mohon maaf Mas Mas Yoyo. Afra, tak iklan dulu ya. Oh, haus ya. Lumayan ya cerita terus ya. Ya. Ya Ya. Mas, ini sangat ini sih Mas luar biasa sih cerita dari Mas Yoyo terkait yang pertama tadi memang ya yang banyak digali itu kepercayaan tadi, kepercayaan. Membangun kepercayaan itu nggak bisa instan, dia butuh proses yang memang pelan-pelan pelan-pelan, eh, nanti baru bisa kemudian loyalitas juga gitu. Mindsetnya harus diubah, memang nggak bisa kalau mau ideal yang enak-enak itu nggak mungkin, sama saja sebenarnya, Ya. sama saja gitu ya. Ya Mas, mungkin tidak terasa kita sudah ngobrol asik nih, udah mau sejam loh Mas kita ngobrol. Oh iya ya. Oh, udah Pak lihat jamnya udah 50 menitan gitu. 50 menit ya. Terima kasih Mas atas sharingnya tadi yang sangat luar biasa, pengalaman dari masa kuliah, kemudian pekerjaan, kemudian apa ya, sharing pengalaman juga terkait loyalitas dan kepercayaan. Semoga ini bisa dibagikan nanti untuk teman-teman milenial yang nonton nanti, Amin. biar tahu oh gitu toh, oh ya gitu. Gitu Mas Yoyo. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jika Sami-sami. ada waktu, jika ada waktu lebih nanti kita sambung lagi ngobrolnya. Siap. Mungkin Oke. ya siap. Saya juga mohon maaf jika dalam sesi ini ada tutur kata yang mungkin kurang pas atau ya nggak enak didengar. Saya juga mohon maaf. Kalau ada yang baik semata-mata dari Allah, kalau ada yang buruk dari saya ya. Yang baik Siap. diambil, yang buruk tinggalkan. Oke Mas Yoyo, Oke. mantap. Salam Mangrover. Semangat Mangrover. Mantap.